Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas hasil diskusi kami tentang analisis dan interpretasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Fadia Thalia Salsabila Herfi. Yang kedua, Mirnawati. Yang ketiga, Alfiani Latifah. Yang keempat, Fea Devianti. Yang kelima, Hanifah Madianing Utami. Selanjutnya, materi yang pertama tentang pengertian analisis data yang akan saya sampaikan sendiri. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Secara garis besarnya, hasil analisis data harus lebih sederhana dan mudah dipahami dari data mentah. Materi selanjutnya tentang analisis data kualitatif yang akan disampaikan oleh Mirnawati. Analisis berdasarkan data yang diperoleh dan dikembangkan menjadi sebuah hipotesis yang selanjutnya diujikan dengan mencari data-data secara berulang, sehingga disimpulkan berdasarkan hipotesis tersebut diterima atau ditolak. Analisis data kualitatif berkaitan dengan data berupa kata atau kalimat yang dihasilkan dari objek penelitian serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah objek penelitian. Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari fakta empiris. Penelitian terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Selama di lapangan, berusaha untuk mempersempit fokus, mengembangkan terus-menerus pertanyaan analitik dalam upaya mengkaitkan antara data dengan teori. Peneliti dihadapkan kepada data yang diperoleh dari lapangan. Dari data tersebut, peneliti harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penelitian. Materi yang ketiga tentang pengertian interpretasi data, yaitu merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan arti atau jawaban dari sebuah data. Tujuannya untuk menjawab pertanyaan penting menyangkut data tersebut. Interpretasi data menurut LRG adalah hubungan hasil-hasil analisis dengan teori-teori pada bab sebelumnya. Hubungan atau tinjauan dari teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi, perluasan hasil analisis dengan mengajukan pertanyaan berkenaan dengan hubungan, perbedaan antara hasil analisis, penyebab implikasi dari hasil analisis sebelumnya. Hubungan tersebut temuan dengan pengalaman pribadi dan pandangan kritis dari analisis yang dilakukan. Kemudian materi selanjutnya tentang data primer yang akan disampaikan oleh Alfiani Latifah. Selanjutnya yaitu data primer. Menurut Hasan, data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau orang yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer didapat dari sumber informan, yaitu individu atau perseorangan, seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data-data primer ini adalah antara lain, yang pertama ada catatan hasil wawancara, ada hasil observasi lapangan, dan data-data mengenai informan. Materi yang kelima tentang kelebihan dan kekurangan data primer. Kelebihan menggunakan data primer adalah dapat diperoleh data yang lengkap sesuai dengan keinginan peneliti, sehingga sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, data primer juga mencerminkan kebenaran berdasarkan apa yang peneliti lihat dan dengar langsung. Sedangkan kelemahan dari data primer yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendapatkannya. Selain itu membutuhkan biaya serta tenaga yang lebih besar. Selanjutnya, materi yang keenam tentang data sekunder yang akan disampaikan oleh Fea Devianti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian data sekunder.
Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada. Misalnya dari literatur, buku, hasil penelitian sebelumnya, dan lain sebagainya. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat atau mendukung data primer agar data yang disajikan semakin akurat. Materi selanjutnya tentang kelemahan dan kelebihan data sekunder yang akan disampaikan oleh Via Devianti. Seperti halnya data primer, data sekunder pun memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan data sekunder yaitu lebih mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam memperoleh data. Selain itu, biaya yang dibutuhkan pun lebih rendah dibandingkan dengan pengumpulan data primer. Selanjutnya, kelemahan dari data sekunder, yaitu keterbatasan data. Seringkali terjadi ketidaksesuaian tujuan penelitian dengan data sekunder yang tersaji karena keterbatasan data tersebut. Berikutnya, kesalahan data hasil penelitian terdahulu juga sulit diketahui. Nah, yang terakhir, data kurang relevan. Karena zaman semakin maju, jadi hasil penelitian terdahulu kemungkinan sudah tidak relevan dengan keadaan saat ini. Hal ini juga dapat mempengaruhi hasil penelitian. Materi yang terakhir tentang analisis data yang akan disampaikan oleh Hanifah. Terakhir, analisis data. Jika menggunakan data primer, yang pertama dimulai dengan menentukan tema, yang kedua merumuskan pertanyaan penelitian. Betapapun menariknya tema atau topik yang akan diteliti, tetapi jika pertanyaannya tidak dirumuskan dengan baik, penelitian tersebut tidak menarik minat orang. Yang ketiga, melakukan penelitian, dan yang terakhir analisis. Jika menggunakan data sekunder, pertama dengan menentukan tema, kedua ketersediaan data. Di sini contohnya catatan atau dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji, laporan keuangan, publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah, dan lain sebagainya. Yang ketiga eksplorasi data, dan yang terakhir analisis. Sekian pembahasan hasil diskusi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.